Perkenalkan, saya Dr. Nila Mayasari, MKes SPKFR dari Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik. Cerebral palsy atau CP merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh kerusakan pada otak yang sifatnya non-progresif dan menetap, yang terjadi sebelum otak itu matang, yaitu pada saat terjadinya konsepsi hingga usia 5-6 tahun. Gangguan pada otak ini bisa terjadi pada saat anak di dalam kandungan, pada proses persalinan, ataupun setelah kelahiran. Palsi cerebral atau cerebral palsy atau CP merupakan kondisi yang banyak menimbulkan disabilitas yang menyebabkan gangguan fungsi pada anak. Gambaran klinis pada CP berupa gangguan kontrol postur dan kontrol gerak yang berdampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Gangguan kontrol postur yang paling tampak yaitu adanya keterlambatan gangguan motorik kasar, di mana anak belum dapat untuk berguling, duduk, berdiri, maupun berjalan sesuai dengan rentang yang seharusnya mereka bisa lakukan, seperti anak-anak seusianya, sehingga akhirnya mereka tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Gangguan kontrol motorik yang paling tampak adalah adanya kelemahan pada kaki maupun pada tangan anak, di mana menyebabkan anak tidak mampu menggenggam barang, memindahkan barang dari satu tangan ke tangan yang lain, serta mereka kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan secara terarah. Gerakan yang terganggu tersebut menyebabkan masalah baru, yaitu timbulnya kontraktur atau keterbatasan pada gerakan sendi, kesulitan lain yang bahkan bisa berdampak pada sistem tubuh anak-anak tersebut. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang dulu dikenal dengan spesialis rehabilitasi medik membantu untuk mengevaluasi potensi yang dimiliki oleh seorang anak, membantu mengevaluasi gangguan fungsi yang dimiliki seperti fungsi motorik kasar, kemampuan mereka untuk berdiri, berjalan, mengevaluasi gangguan fungsi komunikasi, bahkan mengevaluasi gangguan fungsi kognisi dan feeding, serta memberikan program untuk membantu anak-anak tersebut sehingga mereka dapat mandiri seoptimal mungkin. Sehingga kami mengharapkan mereka kemudian dapat mengurus dirinya sendiri di masa depan, dapat bermain, dapat bersekolah, bahkan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Salah satu program yang sangat penting adalah cara memposisikan atau istilah lainnya adalah positioning. Positioning adalah upaya menempatkan anak pada posisi yang tepat. Contohnya saat mereka berbaring, duduk, berdiri, menggendong maupun aktivitas lainnya. Penempatan posisi anak CP ini sangatlah penting. Pasien-pasien CP yang belum mampu untuk duduk, berdiri, ataupun berjalan memiliki resiko terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Resiko terjadinya bengkok pada tulang atau kita kenal dengan istilah skoliosis, adanya gangguan fleksibilitas dari sendi. Contohnya, pada anak yang belum bisa duduk secara mandiri, mereka akan cenderung untuk duduk miring ke satu sisi. Posisi ini beresiko terjadinya skoliosis atau tulang bengkok. Apabila hal ini tidak diatasi, maka akan menimbulkan nyeri, perubahan struktur tubuh, komplikasi pencernaan, maupun pernafasan. Bahkan pada kondisi berat, kemungkinan komplikasi tersebut membutuhkan penanganan operasi. Kami akan berbagi kepada orang tua bagaimana cara memposisikan anak CP secara benar selama di rumah. Selama di rumah, anak butuh untuk bisa berbaring, duduk, bahkan harus berdiri. Bagaimana cara memposisikan anak saat berbaring, saat duduk, atau saat posisi berdiri dengan benar?
Manfaat bagi anak CP dengan melakukan teknik positioning ini menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan fungsional anak, mencegah komplikasi seperti tulang bengkok atau skoliosis, kaku sendi atau kontraktur, kaku otot, serta mengurangi nyeri yang diakibatkan oleh komplikasi tersebut. Mengoptimalkan fungsi organ lain seperti bernafas, menelan, pencernaan, dan fungsi jantung, meningkatkan kualitas hidup anak. Teknik positioning dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah, atau bila perlu dapat dibuatkan alat khusus sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan anak. Dengan teknik positioning yang baik, diharapkan anak dapat beristirahat lebih baik serta memaksimalkan kemampuan fungsionalnya dan dapat beraktivitas secara mandiri seoptimal mungkin. Positioning merupakan tindakan mendasar pada penanganan anak CP. Cara ini sangat individual dan membutuhkan latihan serta alat bantu masing-masing. Konsultasikan dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di kota Anda. Posisi yang benar pada anak CP akan mencegah posisi sendi dan anggota tubuh yang tidak nyaman, serta membantu gerakan yang lebih mudah. Demikian dari saya, Dr. Nila Mayasari. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.